Sekalipun kami menghadapi situasi Tuhan yang menakutkan ini, situasi yang tidak menentu ini Tuhan, tidak menghalangi kami untuk melayani Engkau, tidak menghalangi kami untuk beribadah kepadamu Tuhan, sebab jiwa kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersatu hati saat sore hari ini Tuhan. Kami percayakan setiap janji firman-Mu. 2-3 orang bersepakat memanggil Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kami bersama-sama seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah, yang saat sore hari ini mengikuti ibadah Tuhan. Engkau lawat beliau Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau juga memberkati ibadah kami. Engkau bertakhta di atas pujian kami Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Engkau memberkati ibadah kami saat sore hari ini. Kami mau mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Kami mengundang Allah Roh Kudus menuntun kami, memimpin ibadah kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mau memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan kita akan memuji nama Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam situasi yang seperti ini, hanya dekat dengan Tuhan jiwa kami akan merasakan tenang. Haleluya. mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang ada di dalam kehidupan kita, kita tidak akan goyah iman kita asal kita dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan, kita memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenang. Hanya dekat Tuhan saja kita akan dapat bersuka cita. Haleluya, kami undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah.
terus berlindung di dalam kasih-Nya Allah. Sebab kita tidak berani melangkah sendiri, kita perlu cinta Tuhan, kita perlu tetap setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan itu dan ucapan syukur itu yang mampu kita menghadapi segala-galanya. Haleluya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita supaya firman itu meneguhkan hati kita. Firman itu senantiasa membawa hidup kita untuk semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Haleluya, ku tetap cinta, tetap setia. Haleluya, haleluya. Ku tetap cinta.
firman-Mu, berapa tahun terpujilah namamu, kami sah firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah pertengahan minggu, ya, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Saya percaya Tuhan melawat kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan, ya, kita tidak terasa ya, waktu begitu cepat, ya. Ya, waktu begitu cepat berlalu, ya, tak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-7 dan sudah ada di pertengahan minggu, ya. Nah, perjalanan hidup kita ibarat, ya, sebuah kapal yang sedang berlayar. Kita sedang berlayar, perjalanan kita sudah di tengah-tengah laut yang sedang bergelombang. Ya, setiap hari kita mendengar kabar, ya, yang terjadi di hari-hari ini. Banyak orang yang sedang menjerit ketakutan karena situasi, kondisi, ya, dampak dari COVID ini. Tapi saat sore hari ini kita bersyukur, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar kabar sukacita dari Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Waktu yang ada mari kita gunakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, sehingga kita tidak kehilangan berkat yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, ya. Tadi di awal saya katakan kita ini sedang, ya, perjalanan hidup kita sedang seperti kita sedang berlayar. Kita sudah di tengah-tengah laut, ya, dan laut itu sedang, ya, gelombang laut sedang, ya, mengamuk, ya. Saat kita berlayar enak, ya, tenang, jalannya tenang. Namun tiba-tiba badai datang. Dan badai itu sudah berapa? Hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Ya, semua umat manusia di seluruh muka bumi ini sedang berjuang, sedang bergumul melawan corona ini. Hampir, ya, sudah 1,5 tahun lebih. Sebab itu mari, meskipun kita dalam keadaan kondisi hari-hari ini, jangan pernah kita menyerah atau kehilangan pengharapan. Tidak selamanya badai itu akan terus mengamuk, gelombang itu juga akan tidak terus, ya. Gelombang itu juga akan berhenti. Tidak selamanya, karena di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang 1 katakan, ya, kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, kita sudah berdoa kepada Tuhan untuk biar COVID ini cepat berlalu. Waktu
begitu juga setiap masalah kita yang kita hadapi, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, kita berdoa biar cepat berlalu. Tapi katakan ini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Seolah-olah doa kita itu tidak didengar oleh Tuhan. Kalau kita berdoa untuk ini, masalah COVID ini, sudah berapa? Hampir 1 tahun, setengah lebih, hampir 2 tahun. Tapi keadaannya bertambah, enggak bertambah baik, tapi bertambah parah. Semakin merajalela. Ya. Tapi dikatakan semua itu ada waktunya. Seperti waktu Yesus mengadakan mujizat yang pertama di Kana waktu pernikahan. Jadi ya, pernikahan di Kana. Kita lihat Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Kalau kita ingat, kalau kita baca tadi bahwa segala sesuatu ada waktunya. Nah, mungkin doa kita ya, kok nggak didengar-dengar Tuhan, keadaannya kok tambah seperti ini. Tapi Tuhan punya waktu tersendiri. Saatku belum tiba. Saatku belum tiba, waktuku belum tiba. Kita kembali lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Buat apa yang terjadi di hari-hari akhir, di akhir zaman ini, tidak akan semakin baik, akan semakin susah. Sebab itu saat kita mungkin mengalami, dalam kehidupan kita mengalami banyak pergumulan, banyak masalah yang kita hadapi. Kita berdoa, kok enggak selesai-selesai masalah ini. Ya, tapi Tuhan Yesus katakan, saatku belum tiba. Waktunya Tuhan belum tiba. Sebab itu mari, apapun yang saat ini kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, jangan disesali. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu? Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah, ya kita kembali ke Pengkhotbah pasal yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Kadang-kadang kalau saat kita menghadapi apapun, kita kadang-kadang mengapa kok begini, lebih enak zaman dhisik. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat kita menanyakan hal itu. Mari apapun ya, jangan kita sesali apa yang sudah terjadi di hari-hari ini. Dan tidak selamanya sesuatu itu akan terus ya. Yang pahit itu tidak selamanya yang pahit itu jelek, atau sesuatu yang manis itu baik. Ya. Tidak selamanya sesuatu yang tidak baik itu jelek bagi kita.
Tapi sesuatu yang Tuhan izinkan itu membawa kita untuk lebih hidup dekat dengan Tuhan. Untuk membawa kita boleh melihat kedahsyatan kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada maksud jahat Tuhan bagi kita. Tapi ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan nyatakan kebesaran kuasanya. Bahwa Yesus Tuhanlah yang berkuasa. Kalau saya ingat ya di Markus kalau enggak salah. Pembacaan kitab Markus ya, yang ada seorang buta yang dari sejak lahir, ya buta sejak lahir. Yohanes kalau enggak salah. Mana Yesus menyembuhkan buta sejak lahir. Ya, orang berkata, dosa siapakah ini? Dosa anak ini atau dosa orang tuanya? Katakan Tuhan, tidak ada yang berdosa. Tuhan ingin nyatakan kebesaran kemuliaannya dengan keadaan anak ini. Ya, Tuhan ingin nyatakan kebesaran kuasanya. Kalau nggak salah di Yohanes ya, di Yohanes kan. Yohanes 9 ya. Ini orang buta ya, sejak lahir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, jadi segala sesuatu ya. Kalau saya dengar cerita-cerita orang, ini COVID ini rekayasa atau buatan orang atau dari Tuhan, banyak pertanyaan-pertanyaan, ini salah. Sekarang kalau kita lihat keadaan seperti ini, udah jangan nyalahkan si A, si B. Itu semua sudah kegenapan dari firman Tuhan. Bahwa hari-hari ini akan semakin. Kalau saya belajar ini sangkakala atau meterai keberapa ini? Ketujuh kalau nggak salah. Ada kematian. Di Wahyu ada kematian. Kalau kita kembali dengan kebenaran firman Allah, apa yang terjadi di muka bumi ini bukan salah siapa-siapa. Itu sudah penggenapan dari firman Tuhan. Sebab itu mari saat ini apapun keadaan kita, keberadaan kita, jangan kita sesali. Kita mau terus mengucap syukur seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 ya. Tesalonika 5 mulai ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Nah, jangan sesali saudara. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, apapun masalah yang kita hadapi, ya, mari kita tetap bersukacita. Kita tetap bersukacita senantiasa. Dan tetaplah berdoa. Dan ketika mengucap syukurlah dalam segala hal. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan. Tidak selamanya yang terjadi ini tidak selamanya. Semua ada waktunya. Dan waktu Tuhanlah waktu yang terbaik. Kalau kita berdoa, doa kita belum dijawab. Karena belum saatnya, saatku belum tiba. Waktu Tuhan belum tiba. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, semua indah pada waktunya. Mari jangan sesali, jangan kita menjadi kecewa, jangan kita sesali apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita tetap katakan firman Tuhan. Sore hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita tetap bersukacita senantiasa. Tetap berdoa. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Saudara, kadang kita sudah, ya, ada orang berkata, padahal aku wis taat, jangan pakai masker, jaga jarak, nggak pernah keluar, kok isik kena itu. Begitu juga kita seringkali, aku sudah banyak berdoa, setia beribadah, kok anak masalah. Saudara, saya katakan kita harus setia berdoa, ya, rajin beribadah. Kok wis nurut apa yang Tuhan perintahkan. Kok wis anek masalah. Jangan disesali. Jangan katakan kita wis nurut terus gak ada masalah. Enggak. Justru orang yang setia, yang taat itu semakin diuji. Semakin diuji. Dan itu membawa kita semakin tekun. Membawa kita semakin tekun. Kita terus berjaga-jaga dan berwaspada. Ya. Terus jangan aku setia, aku rajin baca firman Tuhan, banyak berdoa. Jangan kira itu kita bebas dari masa, enggak. Enggak, itu justru itu kita akan semakin diuji. Seperti orang, ya, emas, seperti emas itu. Sudah dibersihkan, sudah bersih, masih dibakar lagi. Kurang cerah, kurang terang emasnya, dibakar lagi. Itu juga dengan setiap kehidupan kita bagaikan tanah liat. Kita dibentuk. Kita bagaikan penjunan, dibentuk. Kalau Tuhan lihat, oh kurang bagus bentuknya, dihancurkan lagi, dibentuk lagi. Sakit memang. Tapi nanti pada akhirnya kita akan menjadi bencana-bencana indah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Di proses itu sakit, saudara. Tetapi itu membawa kemuliaan, ya. Mari saat ini kita akan semakin, ya, bersukacita. Kita akan semakin tekun di dalam doa.
dan kita semakin mengucap syukur di dalam segala hal. Karena segala sesuatu itu indah pada waktunya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada saat sore hari ini. Saya percaya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin kita berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu semua ada waktunya. Dan waktu Tuhanlah waktu yang terbaik. Sebab itu mari kita tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita.
tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Oh, bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ajari kami terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ajari kami terus mengandalkan Engkau. Oh, bahwa segala sesuatu ada waktunya dan saatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini penuh dengan iman. Haleluya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah ada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sore hari yang Kau berkati ini. Kami bersuka cita karena kami masih bisa mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu saat sore hari ini meneguhkan kami bahwa segala sesuatu ada masanya. Dan waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak menyesali apa yang sudah terjadi di hari-hari ini. Kami tidak menyesali apa yang sudah kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Tetapi semua itu Tuhan untuk membawa kami untuk tetap setia mengandalkan Tuhan. Dan kami mempunyai janji Tuhan, dan janji itu pasti Kau genapi ya Tuhan. Janji-Mu itu yang menghidupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu saat sore hari ini Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, tiap jemaat yang mendengar Tuhan, oh firman-Mu saat sore ini juga diberkati, dikuatkan, dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di wilayah barat, utara, timur, selatan Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau terus melindungi, Kau terus memelihara Tuhan, dan mereka tetap berpegang teguh akan setiap janji kebenaran firman-Mu, dan mereka tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada jemaat yang sakit, mari Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, mengalami mujizat yang daripada Engkau. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang menghadapi permasalahan apapun, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, dan Tuhan akan terus memampukan, menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini dalam tangan-Mu. Biarlah semua kehendak-Mu yang boleh jadi, dan semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih saudara yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat anugerah keselamatan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pengurapan dari kuasa Roh Kudus memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.